Bapak, Ibu, saudara-saudari, para pemirsa di mana saja Anda berada, salam. Kami berharap dan berdoa kiranya Bapak, Ibu, saudara-saudari semua dalam keadaan baik dan sehat. Kita jumpa dalam ibadah Onan Yamari Nasional ke-58 hari ini, Sabtu 24 Juli 2021. Materi ibadah Onan Yamari hari ini adalah bagian dari bulan keluarga Yamari. Untuk hari ini, tema ibadah online Yamari adalah relasi anak dengan anak yang akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Linus Baito MTH dari SDT Aletia, Malang, Jawa Timur. Ibadah online Yamari hari ini dimeriahkan dengan pujian oleh Ibu Devina Karya Sasmita. Acara dipandu Pendeta Marianovi Kurniawan. Kiranya seluruh acara dalam ibadah online Yamari ini berjalan dengan baik dan lancar, memberkati Bapak Ibu saudari, para pemirsa, para sahabat Yamari, sahabat MHM dimanapun Anda berada. Mari kita mulai ibadah online Yamari Nasional ke-58 ini dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, Saudari pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Namun sebelumnya kita akan membacakan kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam kitab Amsal pasal 22 ayat 4 dan ayatnya yang ke-6. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Bapak Ibu, kita akan naikkan pujian kasih yang sempurna, dapatkan dari Bapa. Kita tahu kasih yang sempurna datangnya dari Bapa kita, yang ngasih saudara dan saya. Terima kasihnya dan ucapan syukur pada saat ini. Haleluya, kasih yang sempurna. Kasih yang sempurna telah ku terima.
menyanyikan lagu Kasih Allah Tak Berkesudahan. Sama-sama. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kesaksian pujian. Waktu dan tempat kami persilakan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat
Sama-sama kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman-Nya yang saat ini akan disampaikan oleh hambanya, Bapak Pendeta Linus Baito MTH dari Malang. Sebelumnya kita akan naikkan pujian yang berkata, kasih Allahku sungguh telah terbukti. Shalom pemirsa dan keluarga besar MHM Yamari dimanapun saudara berada. Kita bersyukur dapat berjumpa melalui sarana virtual pada saat ini. Mari kita rayakan, kita maknai melalui media apapun kita dapat bertumbuh bersama. Saya berharap bahwa saudara secara pribadi, demikian juga anggota keluarga, bahkan mungkin juga warga jemaat, dan juga karyawan, bahkan juga majikan kita, seluruh warga negara Indonesia, kita semua dalam keadaan baik-baik. Karena kita memang masih dalam keadaan bergelut di masa-masa pandemik ini, kita tetap berharap dan percaya bahwa ada jalan keluar yang terbaik. Pada saat ini kita bersama-sama kembali akan membahas tentang relasi di dalam keluarga. Secara khusus pada saat ini tema kita adalah relasi antara anak dengan anak. Pemirsa sekalian dan keluarga besar MHM Yamari, berkenaan dengan keluarga tentu di masa-masa pandemik ini kita mengalami ketegangan tersendiri. Stres mungkin ya. Saya mencoba mencari beberapa sumber yang diliput secara ilmiah dan saya menemukan bahwa data terkini
ada hal-hal yang menyebabkan keluarga mengalami ketegangan. Yaitu yang pertama, stres bisa dialami oleh keluarga itu berkaitan dengan income. Sejak penelitian tahun 1936, income atau pendapatan itu menolong ataupun juga membuat keluarga bisa stres. Kita juga melihat temuan yang berikutnya di tahun 1949 berkaitan dengan waktu, time. Khususnya berkaitan dengan kita bertemu atau kita berpisah. Bertemu memang suasana yang menyenangkan dan di saat-saat seperti ini, khususnya di masa pandemik ini, kita dibatasi untuk bertemu. Ini menjadi stres tersendiri. Waktu berkualitas dan waktu kuantitas kita ketemu sangat terbatas. Dan yang lebih menyedihkan lagi, ketika ada perpisahan, orang-orang yang kita cintai harus mendahului kita ke alam yang lebih kekal lagi. Jika mereka percaya kepada Kristus, tentu ini perpisahan sementara. Namun pun demikian, ini akan membawa kesedihan yang begitu mendalam. Dan di dalam iman juga kita percaya suatu hari nanti ada waktu bagi kita untuk berjumpa kembali dalam kekekalan, dalam persekutuan dengan Kristus. Penyebab dari stres dalam keluarga dalam berikut teori yang ditemukan tahun 2005 dirilis berkaitan dengan perubahan, change. Perubahan itu menyangkut schedule yang tiba-tiba berubah. Bayangkan dulu di awal pandemi, schedule kita harus berubah dan mungkin banyak dibatalkan. Dan juga perubahan itu terjadi karena sakit penyakit seperti yang sekarang ini mewabah di seluruh dunia yang kita kenal dengan pandemik. Perubahan yang tidak nyaman ini membuat keluarga banyak yang stres. Bahkan mungkin juga kita sedang dalam keadaan yang demikian. Perubahan karena mungkin juga ada keberpisahan relasi atau yang dikenal dengan perceraian atau divorce. Ini juga membuat perubahan yang tidak baik di dalam kehidupan keluarga kita. Yang berikutnya, ada perubahan yang terjadi yang menyebabkan pada anggota keluarga kita adalah perubahan perilaku, behavior. Kalau kita melihat ada perilaku yang berubah, menyimpang, maka ini juga akan mengganggu keluarga sehingga keluarga menjadi bisa stres. Dan yang terakhir kita temukan adalah berkaitan juga dengan topik kita pada saat ini, artikel yang baru dirilis tahun 2020 tentang perilaku anak yang tidak baik. Yaitu bagaimana kita melihat anak-anak kita ketika di treatment tidak baik, akhirnya dia berperilaku tidak baik. Dan ini kiranya berkaitan dengan tema kita pada saat ini, yaitu relasi antara anak dan anak. Mari kita lihat lebih lanjut. Kalau kita kembali kepada Alkitab, bagaimana relasi antar saudara, antara anak dengan anak di dalam Alkitab. Kita melihat ada sisi yang memang kurang baik. Di dalam kitab Kejadian kita temukan relasi antara Kain dan Habel kurang baik, ada friksi di antara mereka yang akhirnya berujung kepada pembunuhan. Dan kita menemukan juga antara Esau dan Yakub, friksi perebutan di sana. Hak tentang posisi kesulungan dan sebagainya. Relasi antara Yusuf dan saudara-saudaranya. Nah, ini kita melihat relasi mereka juga ada friksi sehingga akhirnya Yusuf dijual ke negeri asing. Walaupun di sana Tuhan pelihara dia dan akhirnya suatu masa kisah cerita mereka berakhir dengan baik, happy end, bahwa mereka berkumpul kembali dan membangun peradaban Israel lebih baik lagi. Kalau kita lihat di dalam perjanjian baru antara Marta dan Maria, kita tahu cerita yang familiar ini. Marta bahkan menegur adiknya yaitu Maria di depan Yesus sendiri. Kita melihat ada ketegangan ya di antara relasi saudari-saudari ini. Dan kita juga menemukan di dalam kitab Injil hanya dicatat oleh Lukas relasi antara sulung dan bungsu. Bagaimana kita melihat komplain dari si sulung kepada ayahnya karena menerima bahkan menggelar pesta yang besar bagi adik bungsu yang sudah menghabiskan harta bahkan hidupnya tidak benar menurut pemandangan si sulung. Ada friksi di sana. Kalau kita melihat memang di satu sisi Alkitab menyuguhkan relasi antara saudara yang ada hubungan dengan darah di sini penuh dengan friksi. Ya mungkin juga di zaman sekarang ada relasi yang tidak baik. Saudara ketika mendengarkan hal ini juga mungkin sedang berfriksi dengan saudaramu. Tetapi marilah kita terus mendengarkan firman Tuhan, apa yang Tuhan mau ajarkan bagi kita. Tidak secara spesifik contoh-contoh narasi di dalam Alkitab relasi yang ada hubungan darah yang Tuhan berikan, tetapi secara keseluruhan, secara komprehensif. Relasi saudara seiman, relasi orang percaya, relasi bangsa sebagai saudara, Tuhan memberikan banyak petunjuk. Salah satunya di dalam 2 Korintus pasal yang pertama ayat 12, Rasul Paulus menuliskan di sini, inilah yang kami megahkan, yaitu bahwa suara hati kami memberi kesaksian kepada kami, bahwa hidup kami di dunia ini khususnya dalam hubungan, perhatikan dalam relasi, kami dengan kamu, kami para rasul,
dengan kamu para jemaat di Korintus pada saat itu dikuasai oleh ketulusan dan kemurnian dari Allah, bukan oleh hikmat duniawi, tetapi oleh kekuatan, kasih, karunia Allah. Ini yang Paulus berikan. Konteks pada saat itu adalah di mana Paulus ingin kembali setelah misinya, ingin kembali mengunjungi jemaat di Korintus. Namun ada hal yang sangat menghalang mereka. Jauh-jauh sebelum Paulus mau kembali mengunjungi Korintus, dia sudah memberitahukan, aku akan kembali, aku senang bersekutu dengan kalian. Tetapi ada hal yang menghalanginya, dan itu membuat salah sangka. Akhirnya Paulus harus menuliskan surat ini dan ingin menjelaskan bahwa dari dalam hatinya penuh dengan kemurnian, relasi kita adalah relasi yang baik, bukan didasarkan hal-hal yang lain. Kami tidak punya intrik dan maksud apa-apa. Kalau kita melihat awal dari kitab 2 Korintus ini adalah di mana Paulus sungguh-sungguh menunjukkan relasi atau hubungannya dengan jemaat di Korintus, bukan atas bawah tetapi dengan saudara sebagai orang yang percaya. Itu sungguh relasi yang baik. Kalau kita melihat dasar dari relasi yang dibangun oleh Paulus kepada jemaat di Korintus ini seperti apa? Kita temukan dalam bacaan tadi, yaitu relasinya didasarkan atas ketulusan. Relasinya didasarkan juga atas kemurnian dan juga atas hikmat Allah. Perhatikan, wisdom dari relasi itu penting dan bukan dari hikmat duniawi ini, tetapi hikmat dari Allah, kata Rasul Paulus. Dan relasi ini dibangun di atas kekuatan Allah, bukan kekuatan manusia. Kekuatan kita mungkin sekarang tidak mampu menghadapi keadaan alam di mana kita harus membatasi sosial, tidak boleh kumpul-kumpul ya toh. Tetapi biarlah dengan kekuatan Allah kita terus berelasi. Salah satu caranya ialah mungkin melalui sarana virtual seperti yang kita sedang lakukan pada saat ini. Kita bukan hanya berelasi secara horizontal melalui sarana virtual ini, tapi juga mari kita berelasi di dalam kekuatan Allah dengan Allah sendiri. Dan relasi itu penuh dengan kasih karunia, kata Paulus di dalam 2 Korintus pasal yang pertama ayat 12 ini. Nah, itulah sedikit konteks dan juga value, nilai yang Paulus berikan di dalam berelasi membangun hubungan. Pada saat ini ketika kita mau bicara lebih lanjut tentang bagaimana relasi antara anak dan anak, di masa-masa pandemi maupun lanjut ke depan, yang berlandaskan juga kepada firman Tuhan, apa yang kita bisa buat? Bagaimana caranya? Saya menawarkan kepada kita pada saat ini ada 4 cara yang saya sebut dengan care, ya, C-A-R-E, care. Ini adalah untuk better relationship bagi kita sekalian. Mari kita lihat yang pertama, C itu adalah communication. Bagaimana komunikasi antara saudara dengan saudaramu yang lain? Kalau kita melihat pada saat ini, pola-pola berkomunikasi di masa sekarang anak dengan anak itu adalah verbal dan juga visual. Mereka mau berelasi baik secara oral begini maupun juga cara yang bisa kelihatan. Nah, ini kita lihat tampil di dalam gadget mereka. Relasi mereka yang berikutnya juga adalah relasi yang personal tetapi juga komunal atau community, berbasiskan komunitas. Makanya kita melihat bahwa anak-anak kita di masa sekarang sangat menikmati banget dunia medsos mereka karena di situ mereka ketemu komunitas. Tetapi juga mereka mau sentuhan secara personal. Ya, kalau kita lihat di dalam IG mereka ingin mengekspresikan diri mereka secara personal, tetapi juga kepengen juga mereka secara komunal diterima dalam komunitas. Relasi juga mereka dalam komunikasi ini adalah dengan simbol dan juga dengan sensori. Dengan simbol kita melihat banyak icon-icon yang mereka pakai, banyak emoji-emoji yang mereka pakai, tetapi juga ada sense, ada rasa yang juga memberikan kepada mereka. Nah, semuanya itu mewarnai. Mari kita pahami juga, bahkan kita juga sebagai orang tua, mereka pun juga menikmati hal-hal itu. Dan yang berikutnya, yang ini mungkin agak berbeda dengan relasi cara komunikasi orang tua dan anak-anak kita. Mereka berkomunikasi tidak menekankan formalisasi, mereka kurang begitu. Tetapi mereka lebih suka dengan aktualisasi. Mereka mengekspresikan saja. Nah, contohnya kalau kita orang tua, pada waktu orang tua ngajak bicara anaknya diharapkan memperhatikan wajah orang tuanya, gitu ya. Kalau sambil melihat gadget, publishing istilahnya begitu, orang tua menilai itu kurang sopan. Tetapi anak itu bilang, ya saya dengar kok, saya perhatikan kok, gitu ya toh. Jadi jangan berpikir yang lain, Kak. Saya juga sambil chat ke teman saya dan seterusnya. Nah, ini memang budaya baru zaman sekarang. Di dalam komunikasi seperti ini kita perlu saling memahami. Juga antar saudara. Mungkin ada yang menegur saudaranya dan seterusnya karena dia merasa dicuekin. Bagaimana dengan Allah? Allah kita juga ternyata adalah Allah yang
berkomunikasi. Bahkan dia adalah sang komunikator yang agung. Sejak awal penciptaan dia berkomunikasi, dia berfirman, jadi semua apa yang diciptakan. Sampai menciptakan manusia. Nah, setelah dia menciptakan manusia, Tuhan berelasi dengan Adam. Di Kejadian pasal yang kedua, kita membaca dan mengingat cerita itu yang sangat indah sekali. Allah berfirman kepada Adam untuk memberikan kepadanya tanggung jawab yang istimewa. Bukankah itu relasi? Ya, untuk Adam mengelola taman. Demikian juga Nuh. Ketika dunia sudah hancur dan Allah ingin menyelamatkan dunia ini melalui Nuh, Allah berelasi memberikan firman perintahnya. Allah juga berelasi berfirman kepada Abraham, sehingga akhirnya Abraham menjadi bapa orang percaya. Dan segala orang yang percaya pada saat ini adalah karena relasi Allah diawali dengan Abraham. Juga berelasi dengan Musa. Bagaimana Allah membebaskan Israel yang tertawan, tertindas, dan akhirnya dibebaskan, bahkan melalui Musa juga hukum-hukum Tuhan, kitab Tuhan diturunkan. Puncaknya kita menemukan bahwa Allah berelasi di dalam Yesus Kristus, Sang Firman yang menjadi manusia. Dan ketika Yesus ada di dunia, Yesus berelasi dengan begitu banyak orang, berbagai lapisan masyarakat. Semua dia terima, bahkan termasuk orang yang membenci dia, yang membunuh dia sekalipun, penjahat pun, dia berelasi. Dan setiap orang yang berkomunikasi, yang berelasi dengan Yesus Kristus, di dalam Yesus Kristus, akan terus berelasi di surga yang kekal selama-lamanya. Orang bilang pada saat ini kita perlu mengembangkan quantity time, tetapi juga quality time. Tidak cukup hanya quality time, waktu yang berkualitas, tetapi juga waktu yang banyak. Nah, di masa-masa di mana kita tidak bisa bepergian kemana-mana, kiranya kita dengan saudara kita, dengan keluarga kita, kita lebih banyak secara quantity, tetapi juga kita lebih berkualitas, bermutu berelasinya. Dan cara kita bagaimana berkomunikasi? Listen first, mendengar terlebih dahulu. Kemudian comment last dan least. Ya, terakhir baru kita komen. Setelah orang bicara, kita tahu maksudnya, baru kita komen. Dan juga kurangi. Bahkan di dalam Yakobus pasal yang pertama ayat ke-19 firman Tuhan berkata, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata. Dan yang paling penting adalah juga lambat untuk menjadi marah. Mari perbaiki komunikasi kita. Yang berikutnya cara mengembangkan relasi antara saudara adalah appreciation. Appreciation. Bagaimana caranya? Terima mereka apa adanya. Accept them as they are. Dan juga kita mengapresiasi apa yang telah mereka lakukan, apa yang telah mereka perbuat. Terlalu banyak kita mengkritik, ya mungkin saudara kita nggak puas, ya berkeluh dan juga galau sendiri. Tetapi mari kita coba lihat sisi-sisi yang baik. Saya menawarkan ada 4 cara untuk mengapresiasi orang yang saya sebut di sini adalah 4D, ya 4D, discovery, dream, design, dan destiny. Di dalam cara kita untuk mengapresiasi orang di dalam kita berkomunikasi. Discovery, coba cari sisi-sisi apa yang positif yang sedang dia ungkapkan kepada kita, baik secara oral, ya, secara lisan begini maupun secara gestur dan seterusnya. Kita lihat hal yang positif apa sih? Even hal yang menjengkelkan, kita lihat dia sedang mengekspresikan dirinya supaya dia mau kita juga berespon. Dan setelah itu dream, ya, apa yang kita bayangkan setelah itu supaya bisa jadi seperti apa. Dan setelah itu kita design. Yuk kita rancangkan model relasi seperti apa sih yang baik untuk kita sebagai saudara dan seterusnya. Baik saudara dalam keluarga maupun juga saudara seiman dan bahkan juga saudara mungkin bertetangga dan saudara yang jauh. Dan setelah itu kita tetapkan destiny. Suatu hari nanti kita rindu semuanya menjadi lebih pulih, lebih baik. Di dalam kitab Injil kita melihat Tuhan Yesus memberikan contoh yang luar biasa. Di awal khotbahnya dalam Matius 5, dia awali dengan ucapan bahagia. Berbahagialah, berbahagialah, berbahagialah. Dan akhirnya kita melihat juga dia memberikan pujian kepada murid-muridnya, orang-orang yang lemah itu. Kamu adalah garam dunia. Kamu adalah terang dunia. Bagaimana dengan kita? Apakah kita juga sudah mengapresiasi saudara-saudara kita? Mari, jangan banyak kritik ya. Berikan penghargaan, berikan apresiasi. Nah, yang berikutnya, cara yang ketiga adalah R, responsibility, ya, tanggung jawab. Perhatikan bahwa kita semua punya kapasitas. Kita semua punya tanggung jawab. Kita juga harus menunjukkan tanggung jawab. Karena kita ada kapasitas masing-masing dan juga ada tanggung jawab. Nah, yang paling penting juga kita dengan saudara kita perlu melatih mereka bagaimana bertanggung jawab. Mulai dari hal-hal yang kecil mungkin ya.
Sampai nanti hal yang menengah dan juga hal yang besar. Ini menarik bahwa di dalam kitab Injil, ketika Tuhan Yesus berbicara tentang topik akhir zaman dalam Matius 25, salah satu contohnya, dalam perumpamaan talenta, kita ingat cerita itu. Bukankah di sana ada satu nilai yang besar Tuhan tanamkan kepada kita, ada tanggung jawab, responsibility. Tuhan memberikan kepada satu hamba 5 talenta dan dia sangat bertanggung jawab sehingga dia mengembangkan dapat laba 5 talenta. Sangat bertanggung jawab. Dia bawa kepada tuannya dalam perumpamaan itu. Akhirnya tuannya itu menghargai dia karena dia berresponsibility. Dan juga ada hamba yang kedua diberi 2 talenta juga mengembangkan tanggung jawabnya sehingga berlaba 2 talenta juga, dipuji juga oleh Tuhan di dalam perumpamaan itu. Dan kita melihat di sini bahwa orang yang mengembangkan talentanya mendapat pujian. Sehingga saya sebutkan di sini bahwa responsibility precedes reputation. Bahwa reputasi kita itu diawali dulu terlebih dahulu dengan tanggung jawab kita. Bagaimana nama baik saudara di mata saudara-saudara sekalian dan juga di mata banyak orang. Baiklah kita memiliki reputasi yang baik, tetapi salah satu cara untuk memiliki reputasi yang baik dalam relasi dengan saudara adalah tunjukkan responsibility kita, tanggung jawab kita. Kembali dalam cerita perumpamaan tentang talenta itu, Tuhan Yesus berkata dalam Matius 25, 21 dan 23, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Wow, luar biasa. Ternyata responsibility ini diangkat oleh Tuhan, diharga oleh Tuhan. Sehingga ini yang saya katakan precedes bagi reputation kita. Saat ini mungkin ada banyak orang mendiskredit kita, tetapi tunjukkan tanggung jawab kita. Yang keempat, yang terakhir adalah bagaimana cara kita untuk bisa berelasi baik antara saudara, antara anak dengan anak adalah engagement, ya, engagement. Ya, kalau kita lihat di dalam cerita Injil kembali, di dalam catatan Yohanes pasal yang pertama ayat 41, Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, Andreas mula-mula bertemu dengan Simon saudaranya dan dialah yang berkata kepadanya, kami telah menemukan Mesias yang artinya Kristus. Yang pertama, ketemu Mesias itu Andreas, adiknya Simon. Tetapi kemudian juga akhirnya Andreas mengenalkan Yesus kepada Simon. Dan kita melihat bagaimana Andreas mengengage, mengajak saudaranya Simon akhirnya berjumpa dengan Sang Mesias. Pada saat ini kalau kita telah berkomunikasi baik, kita juga telah menunjukkan apresiasi kepada saudara kita. Kita juga telah menunjukkan responsibility, tanggung jawab kita. Adakah kita juga mengajak, mengengage saudara kita percaya kepada Kristus? Nah, ini hal yang menarik, saudara. Ada aspek misional, ada aspek evangelisasi. Hari-hari ini kita banyak engage dengan teknologi, ya, digital kita. Semua kita mau serba otomatis. Ya, kalau kita dengar ada istilahnya RPA, yaitu Robotic Process Automation. Di masa-masa orang mengurangi karyawan karena memitigasi penyebaran COVID ini, banyak orang akhirnya memakai tenaga robot. Bahkan untuk chat pun orang pakai chatbot. Nah, kita lihat. Dan bahkan juga telekomunikasi, bahkan juga edukasi. Sekarang kita melihat jarak jauh dilakukan. Bahkan kesehatan, telehealth, telecare, counseling, ibadah, bahkan ada yang communion atau perjamuan suci juga dilakukan secara tele. Itu semua mengengage kita dengan teknologi dan juga melalui teknologi. Tetapi bagaimana dengan saudara-saudara kita? Kalau kita engage dengan teknologi, tetapi kita abai kepada saudara kita, menurut saya itu nggak fair itu. Nah, bukan hanya kita relate, kita chatting di grup saudara kita, di grup kumpulan keluarga kita. Tapi yang paling penting adalah keteladanan seperti Andreas. Dia mengengage saudaranya itu, Simon, kepada Yesus Kristus. Ini yang penting. Di dalam relasi kita, mari kita mengajak semua orang kepada Kristus. Pak, bagaimana caranya lebih lanjut supaya kita bisa melibatkan, mengengage saudara kita? Yang pertama, libatkan mereka di dalam aktivitas-aktivitas keluarga. Ya, hari ini kalau kita banyak kumpul dengan saudara kita, mari kita libatkan mereka lebih banyak lagi. Ajak mereka berdiskusi ya di isu-isu yang hangat, yang masih misteri sampai kapan selesainya seperti pandemi. Yuk, apa yang kita bisa buat, apa yang kita bisa bangun? Kita discuss, brainstorm. Mendengar menilai kasus, ketika berita juga kita coba diskusi untuk screening mana yang hoax, mana yang enggak gitu ya. Ini penting supaya kita enggak malah meracuni saudara kita sendiri, mengganggu saudara kita sendiri. Dan seterusnya. Bahkan juga yang menarik di tengah-tengah kita engage ini adalah semua informasi yang kita terima bagaimana itu menjadi inspirasi bagi kita.
memotivasi kita. Saya pikir itu engagement atau pelibatan dan kita mengikatkan diri kita yang positif dalam relasi kita dengan keluarga. Nah, itu 4 cara untuk bagaimana kita berelasi dengan lebih baik yang saya sebut dengan care tadi ya. Communication, appreciation, responsibility, dan juga engage. Akhirnya kita juga teringat dalam Mazmur Ziarah melalui Mazmur 133 ayat pertama, pemazmur menuliskan di sana, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara, perhatikan di sini dikata saudara-saudara, saudara sebangsa, saudara kandung mungkin juga saudara sebagai jemaat di dalam Kristus, ya, di dalam Tuhan, diam bersama dengan rukun. Bagaimana kita bisa diam bersama dengan rukun dalam relasi kita dengan saudara-saudara kita? Adalah apabila kita memiliki komunikasi yang bagus, memiliki sikap yang apresiatif, juga memiliki tanggung jawab, menunjukkan tanggung jawab, responsibility, dan juga kita engage, tidak cuek, tetapi juga kita melibatkan secukupnya saudara kita. Dan saya percaya melalui care ini, C-A-R-E, ini dapat menolong kita untuk menjadi saudara yang baik dan berelasi baik antara sesama saudara. Dengan demikian, firman Tuhan katakan, nama Tuhan dimuliakan. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kami dapat memahami firman Tuhan di tengah relasi yang kami miliki dengan saudara-saudara pada saat ini. Apapun kondisi kami Tuhan di surga dalam relasi pada saat ini, sedang baikkah atau sedang tidak baikkah, biarlah melalui pembahasan kami pada saat ini, kami dibangunkan sekali lagi memiliki relasi yang baik. Kami memiliki komunikasi yang baik dengan saudara kami mengapresiasi apa yang ada pada mereka, dan kami juga menunjukkan tanggung jawab, mereka juga menunjukkan tanggung jawab yang baik, serta kami melibatkan diri engage satu dengan yang lainnya. Sehingga Tuhan di surga, di masa-masa sukar, masa pandemi ini, relasi kami antara saudara di dalam keluarga semakin membaik. Jika ada kesalahpahaman di masa lalu, biarlah kami saling mengampuni, dan oleh kekuatan dan damai sejahtera serta anugerah dari Allah, kami dimampukan untuk mengampuni dan menerima, memulihkan relasi yang baik. Bahkan juga mungkin relasi dengan Tuhan, relasi dengan sesama anggota pelayan, dan jemaat Tuhan tolong semuanya. Ini doa kami Tuhan di surga, berkati firman-Mu, berkati kami semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan memberkati. Bapak Ibu Saudara-saudari, baru saja kita mendengarkan firman Tuhan dengan tema relasi anak dengan anak yang disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Linus Baitu MTH. Kiranya apa yang telah disampaikan memberkati kita semua. Terima kasih kepada hambanya Bapak Pendeta Linus Baitu atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah online Yamari nasional berikutnya yang ke-59 hari Sabtu 31 Juli 2021 dengan tema pertengkaran suami istri dan solusinya, disampaikan oleh Bapak Pendeta Emeritus Joko Eko Harsono dari GKI Manyar, Surabaya. Mohon doanya agar pelayanan ibadah online Yamari nasional ke-59 nanti menjadi berkat dan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak Ibu Saudari, para pemirsa, mohon dukungan doa untuk rapat Badan Pengurus Lengkap Yamari pada hari Senin 26 Juli 2021 jam 10 pagi via Zoom supaya berjalan lancar. Kemudian acara Temu Kangen Nasional yang ke-7 sedianya akan dilaksanakan tanggal 12 Juli dengan penyelenggara dari Yamari Cabang Semarang. Karena ada kendala, maka penyelenggara dilaksanakan oleh Yamari Pusat Jakarta pada hari Senin 26 Juli 2021 jam 18 WIB. Pembicara Pendeta Dr. Anton Lagiono MTH dengan tema Bersukacita dalam Tuhan. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara-saudari semua untuk bergabung mengikuti acara ini via Zoom meeting atau YouTube.
Bapak Ibu Saudari, para pemirsa, bukan rahasia lagi bahwa saat ini telah terjadi peningkatan jumlah orang yang terpapar COVID-19 di hampir seluruh wilayah Indonesia. Pemerintah Indonesia memperpanjang PPKM darurat atau pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat di wilayah Jawa dan Bali sampai tanggal 25 Juli 2021 untuk mengatasi penyebaran virus corona 19 ini. Beberapa sahabat yang mari terpapar COVID-19, ada yang masih dalam perawatan di rumah sakit maupun isolasi mandiri di rumah, ada yang sudah sembuh, tapi juga ada yang Tuhan panggil pulang ke rumah Bapa di surga. Kita doakan mereka yang masih dalam perawatan agar segera dipulihkan kesehatannya, dan yang berduka diberikan kekuatan dan penghiburan dari Tuhan. Melalui kesempatan ini saya menghimbau Bapak Ibu Saudara-saudari supaya jangan abai dengan protokol kesehatan untuk melindungi diri sendiri, melindungi keluarga maupun orang lain. Selalu lakukan 3M, memakai masker. Istilahnya masker harga mati, nggak pakai masker bisa mati. Kemudian mencuci tangan dan menjaga jarak aman dengan orang lain. Selain itu, saya menghimbau Bapak Ibu yang belum vaksinasi, segeralah ikut vaksinasi di daerah Anda masing-masing. Bagi Bapak Ibu Saudari yang membutuhkan dukungan doa, silakan menghubungi kami pada jam kerja dengan nomor telepon 021 4585 5697 atau di WA 0877 8488 8642. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan masuk dalam doa. Sebelumnya mari kita menyanyikan pujian Saat Ku Tak Melihat Jalanmu. Mari kita masuk dalam doa sesuai dengan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebelum menutup ibadah hari ini, mari kita nyanyikan sebuah lagu Kami Memuji Kebesaran-Mu. I
Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Turunlah kiranya kasih karunia, rahmat, damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan bersama dengan Roh Kudus menyertai kehidupan pribadi, keluarga, pekerjaan dan pelayanan saudara mulai saat ini sampai Maranatha. Amin. Sampai jumpa.